gerombolan orang brengsek mancing-mancing cari masalah sama tentara. Dikasih peringatan masih mancing-mancing. Begitu disikat berantakan, terus dikasih stempel relawan. Diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja. Saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. Yuk. Ya, terus, apakah kita sebagai warga juga bisa menegur? Enggak bisa, Bu. Kalau saya negur yang ada saya dimasak, saya yang dipukulin. Lagian ya, Bu, setahu saya kampanye menggunakan knalpot brong itu kan udah dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Kenapa masih nekat sih? Kenapa nggak pakai kendang aja gitu? Dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cek. Bos, jangan jadi calon pemimpin itu kayak mafia. Pemimpin jangan provokasi. Terus negeri ini mau dibawa kemana? TNI Polri itu loh, putra-putra terbaik bangsa ini, garda terdepan. Jangan engkau jadikan korban politik. Model kayak gini mau kamu pilih? Paham? Paham? Model kayak gini mau kamu pilih? Wah, banyak jadi korban nanti tuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga di tahun Pilpres ini sehat dan diberi kekuatan mental. Hari ini kita akan membahas kemarahan warga karena TNI jadi korban politik di Boyolali. Ganjar habis-habisan diserang warganet. Bukan cuma satu ya teman-teman, sampai ada yang minta TNI lapor balik karena mengganggu ketertiban umum. TNI itu garda terdepan. Jangan kau jadikan korban politik. Langsung saja, simak teman-teman. Ini gimana? Nanti yang mau tanggung jawab siapa nanti? Yang mau tanggung jawab siapa? Saya minta tolong untuk semua relawan Solo Raya khususnya. Saya mohon bantuannya. Ini anggota Sergap ini. Relawan salah satu paslon dikeroyok beberapa oknum TNI diduga karena knalpot brong. Itu mah udah bener penanganannya. Itu kan hitungannya bukan main hakim sendiri, tapi rame-rame. Lagian ya, orang-orang ini ngapain sih pakai knalpot brong? Oh, ini jangan-jangan ya doa dari ibu-ibu yang ada di gang-gang nih. Pas mereka lewat gang, ibu-ibu doa. Mau galu dipukulin sama tentara. Kejadian. Jangan-jangan ini udah disetting gitu ya. Mereka ini nyewa stuntman biar ada keributan tuh sama tentara, biar tentara dikira nggak netral. Kan mendekati pemilu. Yang 186 Gembeng, nangis, pradul. Makanya kalau kita kampanye yang beretika, yang berwibawa, nggak usah sok jagoan wat. Begitu kamu ketemu aparat, gembeng, nangis, pradul. Yang dipraduli digoreng lagi, buat fitnah lagi. Eling lan waspada ya, enek zat. Oke? Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya, katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa mutus. Anda memasuki kawasan militer, kurangi kecepatan, buka kaca mobil, stop penggunaan knalpot besi. Karena di dalam kawasan tersebut ada putra terbaik Indonesia yang sedang belajar bagaimana cara menjaga NKRI. TNI adalah benteng negara yang harus kita hormati, harus kita hargai. TNI adalah pembela rakyat. Tapi rakyat yang seperti apa yang harus TNI bela? Gimana? TNI akan bersikap netral dan tegas
kepada siapapun yang melanggar aturan tersebut. TNI tidak akan memilah siapa dia dari partai mana. Yang ngeyel, yang mengganggu TNI dan mengganggu ketenangan di kawasan area militer pasti akan seperti itu. Ayo ramaikan tagar kami bersama TNI. Mereka bisa kok, mungkin dibentak aja, takut pasti mereka. Bu, saya kebetulan warga Boyolali ya Bu ya, jadi saya tahu benar tuh gimana kondisinya Boyolali kemarin waktu kampanye relawannya Pak Ganjar. Disclaimer, saya nggak mau bela siapapun, nggak mau bela relawannya Pak Ganjar, juga nggak mau bela TNI ya. Saya di sini cuman menyuarakan saya sebagai warga Boyolali yang merasa sangat terganggu dengan adanya kampanye menggunakan knalpot brom, di mana mereka menggeber-geber motornya itu yang suaranya sangat-sangat berisik, bahkan membuat kuping saya sakit. Even itu saya di dalam mobil Bu ya, itu begitu berisik dan membuat kuping saya sakit. Belum lagi itu mereka geber-geber di jalan, menguasai jalan, memenuhi jalan, mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Mereka nggak pakai helm ya kan. Itu merasa jalan itu punya mereka sendiri gitu. Belum lagi warga yang lain yang mungkin merasa terganggu karena keluarganya sakit, butuh ketenangan, butuh istirahat. Tapi sepanjang hari itu dari pagi sampai siang itu ya suara brang 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 itu kagak berhenti Bu gitu. Terus apakah kita sebagai warga juga bisa menegur? Enggak bisa Bu, kalau saya negor yang ada saya dimasak, saya yang dipukulin. Lagian ya Bu, setahu saya kampanye menggunakan knalpot brom itu kan udah dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Kenapa masih nekat sih? Kenapa nggak pakai kendang aja gitu? Terus di atas truk pakai kendang, terus koploan undang Via Valen apa Denny Caknan gitu keliling Boyolali, kayak lebih seru Bu gitu. Bisa joget bareng daripada pakai knalpot brom yang bikin kuping sakit dan mengganggu pengguna jalan yang lainnya, karena mereka arogan Bu di jalan Bu, serius. Saya juga mau negor rasanya, tapi kan saya takut dipukulin Bu, yang ada malah saya yang masuk rumah sakit gitu. Ibu, terima kasih, selamat sore. Saya minta penegak hukum jangan berat sebelah dalam kasus relawan Ganjar Mahfud ini yang geber-geber knalpot mereka saat konvoy yang mengakibatkan emosi TNI, digebukin. Di sini jangan berat sebelah. Jadi jika keluarganya menuntut karena digebukin, TNI juga berhak menuntut karena mereka mengganggu ketertiban umum. Ingat nih, jadi jangan pandang sebelah, jangan berat sebelah. Karena jika tidak diusut juga, mereka mengganggu ketertiban umum, nanti aparat kita jadinya tidak mau menjaga lingkungan. Warga sipil yang merasa terganggu dengan knalpot yang digeber-geber, itu tidak akan ada yang menjaga, menertibkan orang-orang yang model begitu. Jadi, sekali lagi, jangan hanya pihak yang dianiaya ini melaporkan, tetapi pihak TNI pun melaporkan. Jadi sama-sama diproses, ya. Gerombolan orang brengsek mancing-mancing cari masalah sama tentara, dikasih peringatan masih mancing-mancing. Begitu disikat berantakan, terus dikasih stempel relawan, terus dipakai buat playing victim. Nah, tugasnya tentara kan memang mengamankan orang-orang brengsek yang mengganggu ketertiban. Zaman udah kayak gini kok masih gas-gasan pakai motor, primitif banget. Terus jadi victim, jadi korban, didramatisir. Wah, ini drama Korea lagi seperti yang dibilang Pak Jokowi itu. Ditengokin, kemudian dinarasikan sebagai tindakan kekerasan. Orang-orang brengsek memang harus ditertibkan kok. Mereka aja kemudian distempel sebagai relawan. Nah, itu kan warga brengsek, ya. Jangan terprovokasi, jangan terpancing.
damai, teduh, sejuk menjelang Pilpres 2024. Merdeka. Wes nek koyok ngene iki to yo angel aku nyawangi. Warga Boyolali jan cerdas, pinter, tak acungi jempol. Tetap semangat dukung Pak TNI. TNI bersama rakyat, negara kuat. Khusus kui sampah-sampah masyarakat cocoke buat tong sampah kene. Lah sing rusuh kono, sing geger-geger kono, sing blayer-blayer kono, sing disalahne TNI. Yo nek ora pengen digebuk TNI yo rasah blayer-blayer motor. Jar Ganjar anak buahmu wi tolong dikondisikan jar. Ojo sering gawe keributan ning dalan-dalanan. Kabeh kuwi wis ora jamane saiki jar. Model kampanye koyok ngono kuwi suwe-suwe anak buahmu iki cocoke buak tong sampah kene lho jar. Banteng-banteng model ngono kuwi ku gawe rusuh negara jar. Sing urip ning negara iki ramuk banteng tok jar. Zaman saiki wong iki seneng sing adem ayem, kampanye sing menyejukkan. Mending ki solawatan, joget gemoy, wis ora jamane weng lambene persis kae lho. Knalpot lambene Ganjar nek ngomong sering rusuh buak tong sampah kene lho, cocoke wong-wong model ngono kuwi. Cocok maju terus Pak TNI, tak dukung, gebuk kabeh banteng-banteng sing ora bermoral kuwi. Selamat pagi pada Bapak Ganjar. Anda itu siapa? Bapak itu sedang capres ya. Kenapa Anda memerintahkan Panglima, Kasat, Pangdam? Anda itu siapa? Anda itu capres. Harusnya ya pendukung Anda itu ngebiar sana di Polda, Polsek, Polres. Karena Anda itu anaknya seorang polisi. Jangan tanya bagaimana. Pendukung Anda itu nggak sopan, nggak santui. Mana ada bayar-bayar di depan itu. Saya itu muak masyarakat lihatnya itu. Harusnya Anda itu minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atau pendukungmu itu yang tidak sopan, kasar, blang-blong di depan orang, nggak sopan, apalagi markas TNI. Wibawanya TNI gimana seperti ini? Suruh proses. Anda saya doakan ya, Mas Ganjar. Ingat ya, Anda saya doakan tidak pernah jadi presiden, amin. Dan Anda menyesal seumur hidup. Saya doakan ya. Terima kasih. Numpak motor cekel langsung digambleng. Lebur rumah sakit, insya Allah. Bapak kalau ngasih info yang jelas, ya kan? Itu kan simpatisan Bapak lewat di depan markas TNI, terus habis itu ngegeber-geber knalpot sepeda motornya. Ya nggak salah dong, itu berarti namanya nantangin. Itu setahu saya begitu. Kita aja yang warga lokal biasa aja nih, kita warga biasa yang bukan termasuk simpatisan dan lain-lain, kalau misalkan lewat di depan markas TNI, dan nggak usah markas deh, lewat aja depan masjid, musola, kan ada tata caranya, ada aturannya. Masa kita ibarat kata orang sholat kita ngegeber-geber, coba ya marah lah pasti TNI. Nantangin atau namanya gimana sih? Kita warga biasa aja, kalau misalkan lewat juga kita pelan-pelan. Ya berarti mereka nggak tahu aturannya dong. Attitude. Gamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cekel langsung. Maaf nih ya Pak Ganjar, sebelumnya saya mau tanya, emang pas kejadian itu Pak Ganjar ada di tempat? Ada di Boyolali? Nah, kalau saya nih ya Pak, kebetulan saya lewat dari arah Salatiga mau pulang ke rumah saya di Solo ya kan. Jadi saya tahu banget istilahnya motor itu di blar gitu kan di depan markas TNI ya kan. Mereka tuh nggak inget gitu kan, jalan itu adalah jalan umum dan semua orang berhak untuk lewat di sana. Dengan suara motor mereka yang blar itu sangat berisik dan sangat mengganggu ya kan. Sangat mengganggu pengguna jalan lain. Sudah diperingatkan sama TNI untuk tidak melakukan hal seperti itu, tapi nggak ada respon gitu, istilahnya tetap seperti itu gitu kan. Jadi jangan salahkan TNI kalau sampai melakukan tindakan. Kalau sudah dilakukan tindakan nggak terima ya kan, dibilang akhirnya jatuhnya apa? Playing victim ya kan. Nah sekarang gini Pak, kalau mau dihargai, hargailah. Yang namanya TNI itu punya harkat dan martabat. Lah jenengan siapa? Jenengan itu kan cuma capres, memerintah Panglima TNI, Dandim dan lain-lain. Hah? Bapak siapa? Emang Bapak punya hak memerintah mereka?
Nggak punya kan? Nah, kalau cari informasi atau ngasih informasi, Pak, jangan setengah-setengah, dijelasin yang benar ya kan, supaya orang tuh nggak salah kaprah. Karena apa? Karena mayoritas orang Boyolali pasti mendukung TNI karena tindakan mereka yang begitu sangat mengganggu. Jangan nyalain TNI ya Pak, karena saya tahu gimana seremnya mereka melakukan kampanye di jalan di Boyolali waktu itu. Panglima TNI, Kasat, Pangdam Sakontaksum. Tidak benar ini. Apakah dengan statement ini bisa diartikan bahwa Anda lebih berpihak pada pendukung-pendukung Anda yang geber sana geber sini dan tidak mentaati tata tertib yang ada? Gini, kalau mereka tidak geber sana, tidak geber sini dan mentaati tata tertib yang ada, pasti pemukulan itu tidak akan terjadi. Dan serta apakah dengan menelpon Pak Kasat, apakah itu bisa diartikan bahwa lebih menyalahkan TNI daripada yang geber sana geber sini? Netizen, bagaimana pendapat Anda? Oh ya, wahai netizen yang terhormat semuanya, apakah Anda lebih berpihak pada TNI atau yang geber sana geber sini? Kalau saya pribadi, saya lebih berpihak pada TNI. Salam dari kami, rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak Joko Widodo. Ini gimana? Nanti yang mau tanggung jawab siapa nanti? Yang mau tanggung jawab siapa? Saya minta tolong untuk semua relawan Solo Raya khususnya. Saya mohon bantuannya. Ini anggota Sergap ini. PDIP duga oknum TNI penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali simpatisan Prabowo. Waduh, Hasto, kami protes keras. Masa nuduh-nuduh TNI itu simpatisan Prabowo? Nggak bisa begitu, Pak Hasto. Mereka itu kan TNI dan mereka tidak punya hak pilih, netral tuh. Jadi jangan menggiring-menggiring berita lah. Contohnya kayak relawan Prabowo nih, kayak saya nih, yang ditembak. Saya bisa bikin kontennya apa? Kita jangan menuduh sembarangan. Seperti itu. Kita jangan menuduh 03, jangan menuduh 01, biarkan polisi yang bekerja, iya kan? Jadi jangan menggiring-menggiring opini karena ini politik. Kata Dang Dime juga, ini hanyalah kesalahpahaman dan tidak ada unsur politik. Tuh, seperti itu. Dan memang salah juga, salah kalau menurut saya sebagai rakyat. Geber-geber di depan Kodim, di depan polsek, di depan sekolahan, di depan rumah sakit, ya nggak bisa. Apalagi di depan rumah sakit. Kalau lagi ada yang diimpus, kejam gimana? Iya kan, nggak bisa. Jadi kita juga harus menghargai publik, baik itu dari kubu manapun, baik itu dari 01, 02, 03 ya, tetap juga kita harus hargai itu. Ya kan? Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Sebenarnya bukan masalah relawan Ganjar, relawan Anies, atau relawan Prabowo ya. Kadang emang pada masa kampanye gini, emang pada waktunya oknum-oknum simpatisan pada nyari kebahagiaan kali ya. Jadi kadang mereka itu tadi bawa motor yang knalpotnya udah pada diblongin ya, ngegeber-geber, kan orang pada terganggu ya. Jadi apa yang terjadi dengan relawan Ganjar di Boyolali yang mana pelakunya adalah oknum TNI, itu bagi saya sih ya wajar-wajar aja. Ya kadang memang nggak dalam kondisi kampanye pun kalau orang-orang yang rese ya, yang pakai motor begituan, emang sering digetoin orang di komplek-komplekan gitu kalau pada lewat ya. Apalagi nih yang dijumpainya TNI ya kan, pada darah panas semua ya, sudah pasti terjadi crash lah ya. Jadi ini bukan karena ada paslon yang backgroundnya dari tentara ya, sehingga si relawan ini kena penganiayaan seperti itu ya, tidak ya. Tapi memang pada rese aja sih. Lu bisa nggak sih kalau sekedar kampanye bawa motor yang standar-standar aja ya, supaya nggak terjadi keributan ya. Bisa sih nggak kalau kampanye pawainya itu nggak usah ngidupin klakson, nggak usah ngegeber-geber, mainin gas gitu.
Itu nggak cuma TNI yang kesel, warga-warga sekitar yang beraktivitas biasa juga pada kesel liatin ulah-ulah dari, ya kebanyakan sih para pengangguran gitu, yang ada kayak timingnya gitu. Mereka menunjukkan kebahagiaan mereka di jalanan dengan cara seperti itu ya. Tapi itu nggak keren ya. Ini lagi-lagi orang norak ini, berisik geber-geber motor. Banyak yang nyerang saya, nggak apa-apa, yang penting nggak kriminal, nggak ngelanggar hukum. Kalian nggak tahu itu ada hukumnya, men. Jadi knalpot racing, knalpot modifikasi itu ada hukumnya di peraturan menteri. Nomor ini saya baca ini, nomor 56 tahun 2019. Maksimal kekerasan suara motor itu 80 sampai 83 desibel. Itu ada Permen Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019. Itu ada undang-undangnya. Jadi kalian seolah-olah berpikir ini nggak melanggar hukum, nggak kriminal. Kalian melanggar undang-undang. Paham lo semua? Kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Ya, selamat pagi Pak Ganjar Pranowo ya. Yang capres ya. Calon presiden. Jadi ini saya mau tanya sama Bapak ya. Itu relawan Bapak itu yang geber-geber itu apa itu? Apa itu bukan menyalahkan aturan gitu ya? Dari situ aja Bapak belum ini ya, masih belum profesional ya. Harusnya Bapak ini ya, apa namanya, atur dulu anggota Bapak, relawan Bapak itu ya. Karena yang saya tahu ya, yang menggeber-geber itu adalah relawan Pak Ganjar Pranowo ya, sampean gitu ya. Perhatikan ya, perhatiin untuk teman-teman semua ya. Jangan hanya ini ya, istilahnya jangan masukkan dalam politik ya. Dengan kasus ini ya, seolah-olah nanti masyarakat itu kasihan sama sampean gitu kan ya. Udah atur aja dulu itu. Kenapa oknum TNI melakukan pemukulan ya? Karena latar belakang ini seperti apa gitu ya. Saya pun kalau misalnya di depan saya orang geber-geber gitu ya, otomatis saya emosi, saya bisa jadi refleks gitu, bisa mau berantem gitu. Itu Pak Ganjar tolong diperhatiin ya, apa namanya, latar belakangnya pemukulan gitu. Jangan hanya ini kan ya, jangan sudutkan oknum TNI yang melakukan pemukulan, oke? Ya. Aparat negara, kepolisian, militer sudah dianjurkan untuk netral, sudah dibilangin untuk netral. Tapi kenyataannya kemarin sudah terjadi insiden yang menimpa kawan kita yang ada di Boyolali. Ya, kita berharap bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di negara demokrasi saat ini. Katanya demokrasi, katanya pemilu bahagia, tapi ini tidak bahagia bagi kita. Bahwa jangan sampai pemikiran kita bahwa yang kita lawan adalah negara, yang kita lawan adalah panitia. Jangan sampai terjadi itu. Kalau memang itu terjadi, bahwa negara memang benar-benar rusak dan ambruk. Jadi untuk mengenang ini, untuk kita berdoa bersama agar apa yang kita cita-citakan, negara ini adil makmur, ripah loh Cinawi, berdemokrasi yang benar. Semoga bisa tercapai. Amin. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, baik kemudian, salam kebajikan, rahayu. Sebuah peristiwa yang sangat amat mengusik rasa demokrasi kita, mengusik nasionalisme kita, mengusik kemanusiaan kita. Salah satu relawan dari Ganjar Mahfud yang bernama Muhammad Mawanto telah berpulang. Mudah-mudahan berpulangnya ke rahmatullah ini menjadi satu semangat. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, baru mencari-cari kesalahan orang dan menyalahkan orang lain, ya. Nah, kalau dari awal
kalian tidak melakukan hal itu, maka kejadian ini pun tidak akan ada. Nah, jadi yang salah di sini siapa? Harusnya kalau orang itu berpikir waras, ya tahulah yang salah itu siapa. Kalau kalian tidak melakukan hal itu, belajar sana, belajar sini, maka kejadian pemukulan itu tidak akan ada. Dan tidak akan ada orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Itu fakta. Oh, Pak Ganjar ya. Nah, aku lewat markas TNI, numpak sepeda motor gak dikampleng ini. Oh, ya toh. Aman-aman ae, gak ono apa-apa. Mandek suwe ya gak diapa-apakno. Ngaca, Pak, ngaca. Rakyat juara. Iklan PDIP nggak ada Ganjar, men. Ini saya kaget ini. Menangkan rakyat loh, bukan menangkan Ganjar. Coba kalian perhatikan di video tadi. Itu cuma Puan, Megawati, ada Denny Cagur. Malah ada Denny Cagur. Harusnya kan Ganjar menangkan capres ini. Ada apa dengan PDIP? Apa sudah ragu dengan Ganjar tidak menang atau gimana? Saya kaget ini lihat iklan ini. Saya lihat scroll loh, PDI Perjuangan ada iklan tanpa ada Ganjar, men. Waduh. Gak bahaya tak ini? Bahkan Ganjar capresnya tidak ada di iklan PDI, men. Waduh. Gimana menurutmu ini, guys? Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya. Mohon izin, saya state video ini. Salam hormat dari pensiunan TNI pangkat kecil kepada Bapak Andika. Satu pertanyaan saya, Pak. Kalau seandainya Bapak tidak berada di TPN Ganjar Mahfud atau tidak berada di kubunya Ganjar Mahfud, kubu 03, apakah Bapak akan komentari ini? Apakah Bapak akan soroti kasus Boyolali ini? Saya tidak yakin, Pak. Seandainya Bapak ada di 02, Bapak ada di 01, saya yakin Bapak diam. Saya tahu, Pak. Ini tahun politik. Tahu saya, Pak. Ujung-ujungnya mau kemana saya tahu. Sudahlah, Pak. Saya masih ingat tuh slogan-slogan zaman dulu saya masih aktif. Hukum adalah panglima tertinggi. Nah, ya udah, biarkan hukum yang menyelesaikan masalah ini, Pak. Nggak usah dimanfaatkan untuk ini, untuk itu. Komentari ini, sorotnya ini, sorot itu. Biarkan hukum yang menyelesaikan, Pak. Biarkan para penyidik polisi militer itu bekerja, Pak. Nanti kita lihat keputusan akhirnya kan pengadilan. Nah, di situ kalau memang salah hukum saja. Gitu, Pak. Dan saya yakinnya kalau Bapak ada di 02, ada Bapak di 01, Bapak pasti diam. Ya wajar sih. Ya begitulah. Ya kan? Dunia persilatan. Sekali lagi salam hormat, Pak. Dari pensiunan TNI juga. Walaupun pangkat saya kecil. Cuman saya pengen aja ngomong di sini di TikTok. Terima kasih. Selamat malam untuk relawan se-Indonesia, relawan Gama. Selamat berjuang. Saya minta bantuan untuk TKRPP sama TKN untuk bantuan hukumnya. Karena kasus ini sudah sangat tidak manusiawi. Terima kasih untuk rekan-rekan dari relawan khususnya Solo Raya atas dukungannya. Terima kasih. Sesuatu yang tidak mungkin sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Ya harus ditindak. Pertama, kepada korban kami sudah melakukan penyantunan. Mas Ganjar sekarang baru saja ini beberapa jam lalu sedang menengok. Dan sejauh yang saya dengar dari kalangan TNI sudah ditindak.
dan itu memang harus ditindak dan tidak mungkin tidak diketahui pelakunya. Karena CCTV di jalan itu sudah menunjukkan siapa orang-orangnya dan bagaimana terjadinya. Menyembunyikan hal seperti ini sesuatu yang tidak mungkin, sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja, saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. Yuk. Saya Ketua Umum Brigade Ganjar Pranowo mengutuk keras tindakan oknum TNI yang telah menganiaya anggota kami, tim relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saya meminta dan mensyomasi kepada oknum TNI agar segera dihukum berat dan bila perlu dilaksanakan pemecatan tidak hormat PTDH karena tidak menghargai situasi pemilu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Masa saat ini masanya para kontestan beryuforia menunjukkan dedikasinya pada para calon. Jadi tolong pahami ini suasana pemilu. Mereka pesta 5 tahun sekali, bukan beryuforia untuk mengacaukan suasana. Tapi inilah tradisi kita dari 5 tahun ke 5 tahun. Sejak dulu. Jadi pahami itu. Maka alasan apapun, saya sebagai Ketua Umum Relawan Brigade Ganjar Pranowo tidak terima atas penyiksaan tersebut. Dan saya minta oknum TNI tersebut dihukum seberat-beratnya. Apabila ada kematian, apabila berakibat kematian terhadap relawan kami, kami minta dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Terima kasih banyak. Bravo TNI. Salam Brigade Ganjar Pranowo.